Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa, amma ba'd. Rekan-rekan dan para hadirin yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama membaca tafsir daripada surat Al-Baqarah. Pada malam ini kita mulai lanjutkan dari ayat yang ke-47. Surah Al-Baqarah ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, wahai keturunan atau anak-anak cucu keturunan daripada Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian semua, dan aku telah melebihkan kalian di atas seluruh bangsa di masa kalian berada. Ayat 47 ini, teman-teman yang terhormat, masih punya munasabah, korelasi yang kuat dengan ayat sebelumnya, yaitu khitab atau panggilan terhadap Bani Israel yang perlu mereka ingat, mereka catat, ya, sebagai pelajaran untuk mereka, dan tentu juga ada pelajaran yang pesan yang ingin Allah sampaikan untuk kita teladani. Kalau baik kita amalkan, tapi kalau salah, umpama kelakuan daripada Bani Israel itu, maka kita berusaha menjadi orang pertama, jangan sampai mencontoh kelakuan jelek yang mereka sudah perbuat. Nah, di ayat ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perbuatan Bani Israel. Bagaimana kondisi Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka fadilah, karunia dan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak. Nah, di ayat 47 ini Allah memanggil mereka dengan ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Israel. Siapa Israel di sini maksudnya? Itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam putra daripada Nabi Ishaq, dan kakeknya juga seorang nabi, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Yakub juga punya anak seorang nabi. Ya, di antara banyaknya keturunan Nabi Yakub, salah satu anak kandung beliau sendiri adalah juga seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mensifati Nabi Yusuf, beliau mengatakan Al-Karim ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim. Dia, Yusuf itu adalah seorang Nabi yang mulia, anak daripada seorang lelaki yang mulia. Maksudnya adalah Yakub alaihissalam. Dan kakeknya juga seorang yang mulia, itu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan kakeknya, buyutnya lagi, itu orang yang juga tidak kalah mulia, Nabiullah atau Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah meridhai atau memberikan salam dan kesejahteraan untuk seluruh para nabi, dan sebaik-baik salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya ini teman-teman, cara Allah memberikan tarbiyah, menasihati Bani Israel, ya, dengan gaya bahasa yang lembut. Bagaimana kita tahu lembut, Pak? Walaupun Bani Israel itu keturunannya, ya, sebahagian mereka itu kan zalim, yang kafir malahan. Nanti kita insyaAllah akan lihat di ayat-ayat berikutnya bagaimana jelek dan bangkangnya Bani Israel itu. Kita akan lihat nanti insyaAllah. Tapi secara khulassah, kesimpulan, kendati pun Bani Israel itu jelek tabiatnya, Pak, dan zalim perbuatan mereka, Allah tetap memanggil mereka dengan panggilan yang mulia. Itu dimulai dengan kemuliaan, mengingatkan akan kemuliaan ayahnya, wahai anak-anak keturunan Israel. Jadi Israel maksudnya ada Nabi Yakub alaihissalam. Salah satu Nabi yang memiliki dua nama adalah Nabi Yakub dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih banyak nama beliau. Ya. Kata para ahli tafsir, disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Ahli Tanzil juga,
Ini menunjukkan fadilatu at-tafdilu lil aba syarafun lil abna. Kemuliaan untuk ayah, maka juga kemuliaan penghormatan untuk anak. Benar atau tidak Pak? Kita kalau umpama dipanggil oleh orang lain, wahai ibnu fulan. Nama kita umpama namanya umpama Ikram, dipanggil dengan nama ayahnya. Wahai anak fulan, nama ayahnya Ikram. Berarti apa? Itu kemuliaan untuk anaknya dan juga penghormatan untuk ayahnya. Penghormatan untuk apa? Ayahnya. Dan ini adalah uslub gaya bahasa dalam memanggil. Jadi Allah tidak memanggil mereka dengan nisbah perbuatan zalim yang mereka lakukan. Tidak. Ya, wahai anak-anak atau wahai saudara-saudara yang memiliki kera. Tidak. Ya, atau saudara-saudara daripada saudara kera dan babi. Tidak. Allah tidak memanggil mereka dengan kata-kata yang menjengkelkan. Kendati pun mereka adalah orang yang menjengkelkan manusia. Ya, dan ini adalah tarbiyah, gaya pendidikan di dalam Al-Quran yang Allah ajarkan. Kemudian Allah SWT mengatakan setelah panggilan itu, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Ya. Dan di sini Allah memulai adanya nikmat-nikmat yang akan Allah sebutkan. Ya, nikmat sangat banyak Pak untuk Bani Israel, sangat banyak sekali. Di antara setelahnya kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah jadikan kalian lebih di atas semua bangsa yang ada di zaman kalian berada. Di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Apa itu, Pak? Pertama Allah sebutkan di sini yaitu Allah jadikan kalian adalah bangsa yang lebih utama, yang menonjol di atas seluruh bangsa yang ada di zaman kalian. Di sini walaupun Allah mengatakan al-alamin, seluruh alam, tapi maksudnya adalah era mereka hidup. Di zaman mereka hidup. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, nikmat yang Allah berikan kepada mereka yaitu fi zamani, yaitu di zaman mereka hidup. Adapun setelah Bani Israel, setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada keutamaan untuk mereka kecuali bagi mereka yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud di sini Bani Israel Allah angkat di era mereka berada. Kenapa Pak? Karena banyak manusia hidup di masa itu. Ada berbagai bangsa, ada berbagai suku. Tetapi kenapa Nabi Yakub dan anak cucu keturunan yang Allah angkat? Buktinya apa Pak? Banyak di kalangan Bani Israel itu Allah utus para nabi dan rasul. Itu satu tuh. Nikmat apa tidak Pak? Nikmat khusus dari nabi dari kalangan mereka dan dikhususkan untuk mereka. Oleh karenanya keturunan para nabi dan rasul itu paling banyak dari keturunan Yakub. Dari keturunan Yakub. Jadi kalau lihat Nabi Ibrahim kalau punya anak dua-duanya nabi, satu adalah Ishak dan yang satu lagi adalah Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, dari dua ini teman-teman, dari jalur Ishak ke bawah ini lebih banyak para nabi nanti muncul. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam para nabi dari jalur ini semua. Adapun Nabi Ismail tidak punya keturunan nabi kecuali nanti nabi terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari bangsa Arab. Nah, Nabi Ismail beliau adalah nabi yang menikah dengan suku wanita dari Bani Jurhum, suku Jurhum dari Yaman, dan itu adalah asalnya Arab. Jadi ini nikmat yang Allah berikan kepada banyak para nabi yang Allah utus untuk mereka, ya, dari kalangan mereka dan diutus khususkan untuk mereka. Yang kedua teman-teman, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka Bani Israel yaitu turunnya wahyu yang banyak. Ya, sebagian tentunya adanya para nabi dan rasul, mereka membawa pesan wahyu. Banyaknya kitab-kitab, banyak suhuf, ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan itu diturunkan sebelumnya kepada Nabi Bani Israel. Untuk apa, Pak? Untuk meluruskan kesalahan mereka, agar mereka tetap dipapah, dibimbing oleh Allah, konsisten di atas jalan tol. Itu tujuannya. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Kemudian setelah penyebutan nikmat ini, Allah mengingatkan, ya, pesan keimanan agar mereka mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Kata Allah di ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan hendaklah kalian takut
pada satu hari di mana hari itu tidak ada lagi manfaat seseorang atas orang lain. Jadi Anda tidak akan bisa ditolong, diselamatkan oleh saudara Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang diminta di hari kiamat itu adalah amalan masing-masing. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan di hari itu tidak ada lagi tukar menukar syafaat. Syafaat maksudnya adalah saling tolong menolong, saling lobby melobi, itu syafaat namanya, Pak. Ya, syafaat. Di dunia itu mungkin saja berlaku. Tapi beda ceritanya di kampung akhirat. Kalau di akhirat, Pak, tidak ada lagi namanya tolong menolong, lobby melobi, ya, mengandalkan atasan, mengandalkan nama, mengandalkan orang yang kita kenal, mengandalkan wastah. Kalau kita di dunia kan biasa seperti itu, Pak, ya. Untuk umpama kita lebih bisa cepat dapat dapat keinginan, dapat job pekerjaan, biar lekas naik pangkat, gitu. Kita butuh kenal orang dalam, ya, kenal orang dalam. Dan ini biasanya sering disebut dengan nepotisme. Ya, secara asal itu hukumnya tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh, ya. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau memang orang itu layak. Itu lain hal. Terkadang kan dengan adanya wastah, pertolongan, itu orang yang tidak layak dianggap jadi cakap. Orang dah cakap dianggap menjadi cakap. Dan ini biasa dalam kehidupan dunia, di sektor pemerintahan, sektor pekerjaan, swasta, dan semisalnya, ini berlaku. Dan ini bahasanya adalah syafaat. Pemberi syafaat, orang tidak bisa memberi syafaat kepada yang lain, ya, kepada yang lain. Kemudian kata Allah SWT, wala yukhadu minha adlun wala hum yunsarun. Dan mereka di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa membayar, mengganti siksaan neraka dengan bayaran berupa harta, berupa pangkat, jabatan, dan sebagainya. Nggak ada lagi, Pak. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan bisa ditolong. Dan ini tentunya hari yang sangat mencekam, khusus untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir dan orang yang membangkang dalam dalam urusan-urusan yang pokok agama. Ya. Dan perhatikan di sini, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana mengerikan hari kiamat. Tidak ada lagi apa tadi? Seseorang tidak lagi bisa memberi manfaat kepada orang lain, walaupun nasab. Ya, walaupun orang terdekat kita. Kalau dunia mungkin bisa jadi teman dekat, ya. Teman dekat, karib kerabat itu di dunia punya hubungan khusus, punya hubungan nasab, tapi di akhirat tidak bisa berlaku. Ya, tidak bisa berlaku. Apa contohnya? Hatta orang yang diharapkan ke menolongnya punya jah atau posisi yang tinggi. Ya. Seseorang yang punya keluarga terdekat namun posisinya mulia, di akhirat tidak bisa memberikan syafaat kalau orang yang ditolong itu memang sudah dapat sampai masuk neraka. Contohnya siapa? Contohnya para nabi. Sebahagian para nabi, teman-teman, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adanya keluarga, kerabat-kerabat mereka yang sudah ditempel masuk neraka. Tapi meskipun demikian, posisi mereka sebagai nabi, orang yang mulia di sisi Allah, tidak bisa memberikan manfaat untuk menyelamatkan saudara atau kerabatnya yang sudah dipastikan masuk neraka. Siapa contohnya? Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya keluarga yang diuji, Pak. Istri dan anak lelaki beliau. Iya, anak lelaki beliau. Dua-duanya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Pak, beliau juga diuji. Siapa keluarga beliau yang kafir? Ayah beliau, Azar. Ayah beliau, Azar. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, yalqa Ibrahim abahu Azara yawmal qiyamah. Nabi Ibrahim nanti akan menemui ayahnya di hari kiamat. Wa fi wajhi Azar qatarun wa ghabara. Di saat itu Azar ditemui oleh Nabi Ibrahim, wajahnya dalam keadaan hitam, ya, tertunduk dan penuh debu. Penuh dengan debu. Kinayah daripada kondisinya tidak baik-baik saja. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la taqsini.
Bukankah aku sudah katakan dulu di dunia kepadamu, jangan membangkang kepada syariat yang aku bawa. Artinya isyarat dan surat Maryam, jangan engkau menyembah patung, bahkan menjadi pembikin patung. Ya, tinggalkan itu. Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan, karena syaitan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah SWT. Tapi apa kata Azab? Azab justru mengejek Nabi Ibrahim di dunia. Ya Ibrahim, ya la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tetap juga mengejek Tuhanku, maka aku akan rajam kamu kalau engkau tidak berhenti. Itu diskusi antara Ibrahim dengan ayahnya Azab ketika di dunia, ketika fase dakwah. Tapi di akhirat nanti justru mereka berdiskusi dalam artian ada komunikasi di akhirat. Azab didatangkan oleh Allah dalam keadaan hina, sementara Nabi Ibrahim di puncak kemuliaannya. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, aku sudah katakan kepadamu dulu di dunia, jangan bermaksiat. Artinya jangan kalian membangkang kepada syariat. Kemudian apa kata Azab? Al-yawma la uqsi. Hari ini saya sudah patuh kepadamu dan saya tidak akan bangkang. Saya ikut syariat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak membuat aku sedih dan tidak membuat aku rendah pada hari berbangkit. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan kerendahan apa lagi, kesedihan apa lagi yang aku terima melebihi daripada ayahku yang kau jauhkan dari rahmat, dari surga. Kemudian apa jawaban Allah? Ini kan pembelaan ini, Pak. Syafaat ini. Lobby antara Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kemudian yang diberikan Allah kepada beliau bisa menyelamatkan ayahnya yang dahulu bangkang di dunia. Ya, yang mati kufur di dunia. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, ini sudah selesai. Aku sudah tekan kontrak. Ini sudah ada stamp capnya. Aku haramkan surga bagi hamba yang kafir. Selesai kita. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, unzur ma tahta rijlaik. Lihatlah apa yang ada di dekat kedua kakimu. Jadi ada kresek-kresek gitu. Ternyata Nabi Ibrahim melihat, fayanzur fa idza huwa bidhiqin multafatin. Ya. Ternyata yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seekor anjing hutan di mana dalam keadaan hina, lemas, dan dalam keadaan menunduk. Anjing hitam, Pak. Anjing hutan yang hina di bawah kakinya. Lalu kata Nabi SAW, fayukhadhu biqawaimihi. Lalu anjing hitam tadi diikat kedua kakinya, fayulqa finnar, dan dicampakkan ke dalam lembah neraka jahanam. Ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Menunjukkan apa, teman-teman? Indikasi bahwa tidak ada manfaat kedudukan seorang nabi untuk menyelamatkan orang yang kafir, mati kafir di dunia, walaupun itu karib kerabatnya. Dan ini berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi teman-teman, begitulah besarnya nilai keimanan, nilai iman, nilai Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad di hari ini jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga diberikan ujian oleh Allah SWT berupa sebagian kerabat beliau yang mati di atas kekufuran. Ya, mati di atas kekufuran. Siapa contohnya? Siapa keluarga Nabi Muhammad, kerabat beliau yang mati di atas kekufuran? Abu Lahab. Abu Lahab kerabat pada kerabat. Omnya Nabi SAW. Kan paman tuh, Pak. Angkelnya Nabi SAW. Tapi justru orang yang diharapkan menjadi pensupport, pembela dakwah ini, justru berada di garda oposisi, berlawanan dengan Nabi SAW, berusaha bagaimana mencari celah kesempatan untuk membunuh ponakannya sendiri.
Ya, membunuh ponakan sendiri. Dan dia dicap oleh Allah kafir. Buktinya apa? Allah turunkan surat kepada Nabi Muhammad SAW tentang kafirnya Abu Lahab dan dia pasti dalam neraka. Surat itu didengar oleh Abu Lahab. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu ma kasab. Tidak ada manfaat harta dan apa yang sudah dikumpulkan di dunia berupa kekuasaan, kehormatan, pangkat dan kedudukan. Ya, sayasla nar dzata. Kelak di hari akhirat dia akan pasti masuk neraka. Uniknya teman-teman, ketika surat ini turun kepada Nabi SAW, beliau bacakan dan didengar langsung oleh timpamannya sendiri. Tapi yang namanya takdir itu sudah terjadi. Abu Lahab mendengar, tapi dia tetap tidak masuk Islam. Dan ini menunjukkan benarnya risalah Nabi dan kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Abu Lahab masuk Islam, apa yang terjadi? Batal ayat surat itu. Benar tidak? Benar tidak? Batal surat itu. Namun ini adalah ujian untuk Nabi SAW dijadikan orang terdekat beliau menjadi oposisi yang memusuhi dakwah yang mulia ini. Jadi musuh. Ya, termasuk juga Abu Talib. Abu Talib adalah paman beliau. Sama dengan Abu Lahab, cuma berbedanya walaupun posisi sama-sama paman. Yang satu membangkang, kalau Abu Talib tidak. Dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetapi beliau menjadi pembackup dakwah. Beliau menjadi pembackup dakwah. Saya sebutkan kita dalam kelas kemarin di kitab Zadul Ma'ad pada Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi SAW ketika dimusuhi intimidasi yang kuat kepada beliau dari kaum Quraisy, kaumnya sendiri, maka tidak semua para sahabat, orang-orang yang sudah masuk Islam itu ada yang dibunuh, seperti Sumayyah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ada yang dipukul sampai mereka hijrah. Dan Nabi SAW beliau alhamdulillah mendapatkan keamanan. Apa sebabnya, Pak? Backup daripada Abu Talib. Abu Talib datuk atau apa? Datuk lah bahasa kita, yang disegani lah. Kepala suku yang disegani oleh kaumnya. Selama Nabi di bawah jaminan Abu Talib, tidak ada yang berani menjawab beliau. Ya, tapi meskipun demikian teman-teman, ketika Abu Talib meninggal dunia, apakah beliau wafat di atas Islam? Tidak. Beliau tidak memusuhi Islam, tetapi justru tapi sayangnya beliau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hal syariah, dalam praktek syariat. Ya, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Abu Talib dalam keadaan sakarat untuk berpisah dengan jasad, maka beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadah dengan benar kecuali hanya Allah SWT semata. Ya. Lalu apa kata Abu Talib ketika beliau akan mengucapkan la ilaha illallah? Ponco-ponconya seperti Abu Jahal dan Walid bin Mughirah ada di sampingnya. Ya, mereka mulai menebar propaganda. Apa katanya? Atarghabu an millati abika Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama nenek moyang, agama yang dibawa oleh Muttalib, yang diamalkan oleh Muttalib? Lalu dia bingung, bimbang, kemudian dia memutuskan, saya mati di atas agama Abdul Muttalib. Kemudian Nabi SAW belum sedih dan berniat untuk mendoakan pamannya Abu Talib. Iya, mendoakan Abu Talib. Lalu turunlah ayat di dalam surat Surat At-Taubah, maka Nabi walladzina amanu, tidak halal bagi Nabi dan tidak boleh bagi orang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik yang mati di atas kesyirikan. Maksudnya apa? Orang yang mati di atas kesyirikan. Iya. Walau kanu uli kurba, walaupun dia adalah kerabat dekatnya, orang yang dia cintai. Iya. Min ba'di ma tabayyana lahu annahum ashabul jahim. Setelah nampak keterangan baginya ini orang mati di atas kekafiran dan pasti termasuk penduduk neraka. Ayat ini berbicara tentang siapa? Abu Talib. Dan turun juga surat ayat dan surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada seorang pun walaupun itu orang yang kau cintai. Namun hidayah, maksudnya hidayah taufik, hidayah untuk mengenal kebenaran dan mampu mengikuti jalan yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasan mungkin semua kita bisa. Teman-teman para ustaz, para dai, para pengajar di ilmu, bisa kita menerangkan kebenaran kepada orang lain. Itu namanya hidayah. Itu namanya hidayah itu
al-irsyad, petunjuk, hidayatul bayan, memberikan keterangan kepada manusia. Tapi dan ini semua kita bisa. Iya, kata Allah dalam di akhir surat Asy-Syura ketika mensifati Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Baik Muhammad, kau bisa memberi petunjuk manusia, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Tetapi tidak hanya dengan hidayatul taufik. Apa itu hidayatul taufik, teman-teman? Setelah kebenaran, mampu memegang, mempraktekkan kebenaran itu sendiri. Ini yang berat, Pak. Kalau ini tidak disakit. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib kurang apa? Dari pengetahuan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah dan agama yang benar adalah agama yang benar. Sampai beliau mengatakan dalam syair jahiliyah beliau, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku benar-benar yakin tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad keponakanku adalah sebaik-baik agama yang ada di muka bumi hari ini. Laulal malamatu, andaikan bukan karena cacian, iya, takut dibuli, au hidai masabbatin, atau menghindari ejekan kepada orang-orang Quraisy, lawajadtani bidzaka samhan mubina. Maka kalian pasti menemukan aku sebagai orang yang mengikuti jalan Muhammad menjadi seorang muslim. Tapi apalah daya, takdir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ayat, teman-teman. Tidak ada manfaat pada hari itu, jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain, dan tidak bisa saling memberi syafaat. Wala yuqadu minha adlun. Tidak ada lagi pun harta, jabatan, kolega, itu tidak ada lagi manfaat. Mau Anda direktur, mau Anda manajer, mau Anda owner perusahaan itu, kalau mati di atas kafiran, tidak ada nilainya. Allah katakan tentang orang kafir, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a. Orang-orang yang mati di atas kekufuran nanti di akhirat, andaikan mereka memiliki semua dunia, harta kekayaannya, ya, kemudian dia ingin mengganti mengganti azab neraka itu, jangan masuk neraka, ini saya masuk surga, sudah sedia saya bayar dengan dunia yang saya punya semuanya. Apa kata Allah? Maftadat, tidak diterima bayaran itu. Ya, tidak diterima bayaran itu. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu maftadaw bih. Ya, orang yang tidak memenuhi seruan kebenaran di dunia, lalu dia mati di atas kufuran itu, tidak ada manfaatnya di hari akhirat nanti. Ini maksud daripada ayat, teman-teman, yang Allah ingatkan untuk Bani Israel. Tapi juga ada pesan untuk saya dan kita semua. Iya, pesan untuk kita semua tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat 49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan ini Allah melanjutkan bagaimana merefresh ingatan kepada Bani Israel, Pak, agar mereka jangan terlalu jauh berjalan. Iya, dengan apa? Dengan penyebutan nikmat-nikmat besar yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan kata Allah, ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Iya, keluarga Fir'aun. Siapa masuk keluarga Fir'aun di sini, Pak? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Ali, ya, kata Ali maksudnya adalah ahlun, ya, maknanya adalah keluarga, wa atba', dan para pengikut atau para pembela, para tentara, para personil yang dimiliki oleh Fir'aun. Bagaimana kejahatan Fir'aun, Pak? Yasumunakum su'al adzab. Ketika mereka memberikan azab, punishment, hukum yang sangat keras kepada kalian. Bentuknya yudzabihuna abna'akum, ketika mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, namun di saat yang sama mereka membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu adalah ujian, ya, tes yang sangat berat dari Allah SWT untuk kalian. Dan di sini, teman-teman, Allah SWT menyebutkan bahwasanya azab yang ujian yang berat yang Allah timpakan kepada Bani Israel, yaitu ketika Fir'aun memberikan kepada mereka sebuah aturan, semua anak lelaki yang lahir mesti dipenggal, dibunuh, disembelih, adapun anak wanita dibiarkan hidup. Kapan itu bermulanya, Pak? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia, ya, lalu Bani Israel hidup di Mesir. Dan kan dahulu Nabi Yusuf alaihissalam datang dari mana? Dari Syam, beliau datang dari Palestina.
Dengan sejarah yang kita sama tahu dalam surah Yusuf, lalu beliau menjadi budak dijual di Mesir, kemudian menjadi pengabdi di istana di Raja Mesir ketika itu, lalu beliau dengan ujian-ujian yang banyak tentunya sampai nanti menjadi bendaharawan Mesir, menjadi wazir, menjadi menteri kepercayaan negara di Mesir. Beliau punya jabatan yang tidak kecil, Pak, jabatan penting. Iya, posisi penting. Sebagai apa? Sebagai wazir di negara Mesir. Gitu. Lalu ketika beliau sudah sukses dan mengundang semua saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, dimaafkan oleh beliau dan diundang ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian ibu tirinya, maksudnya ibu istri-istri daripada Nabi Yakub, tante-tantenya, bibinya, dan diberikan oleh kerajaan Mesir tempat khusus untuk apa? Untuk keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena jasa beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Datangnya Yusuf ke Mesir membawa keberkahan yang banyak untuk masyarakat Mesir. Nah, semenjak itu teman-teman, Bani Israel berkembang biak di mana? Di Mesir. Kenapa? Karena ada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka berjalanlah waktu, lalu kerajaan Mesir dikuasai oleh bangsa Kipti, dan demikian disebutkan oleh ahli sejarah yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa bangsa orang Mesir yang hidup di masa Nabi Yusuf yang masih hidup itu disebut dengan suku Sos. Ya, tetapi setelah itu digulingkan oleh oleh suku Kipti. Nah, Kipti inilah Pak yang nanti belakangan menjadi mereka punya kerajaan yang disebut dengan Firaun. Firaun itu gelar untuk raja di kala itu. Sama kalau orang Romawi namanya Kaisar. Kalau orang Persia dulu rajanya disebut dengan Kisra ya, Kisra. Kalau kita di Indonesia ada apa contohnya Pak? Hamengkubuwono ya, Buwono 1, Buwono 8 dan seterusnya. Orangnya beda-beda Pak, tapi gelarnya sama. Nah, Fir'aun di kala itu yang tepatnya hidup di sudah berkuasa, lalu mereka memiliki rasisme, ketidaksukaan kepada bangsa lain. Yaitu apa? Yaitu keturunan Bani Israel. Karena mereka tahu ini orang Ibrani, orang yang berasal orang-orang yang biasa mengembala di Palestina dahulu. Mereka tahu, catat sejarahnya. Nah, sementara mereka orang Mesir, orang tempatan, merasa lebih berhak untuk menguasai negerinya. Lalu Bani Israel diperbudak. Nah, khusus pada Fir'aun, ada yang mengatakan namanya Ramses, ya Allah alam, nama tidak tahu penting. Ketika di masanya Ramses ini atau Fir'aun ini, Fir'aun ketika Ramses berkuasa, Ramses ini mendapatkan bisikan suci lah menurut versinya dari dukun yang dia pakai di sana. Apa itu? Dia melihat dalam mimpi adanya, demikian sesuai tafsir, adanya api datang dari Baitul Maqdis, dari Palestina. Api itu mimpi. Kemudian api itu menjalar terus sampai ke Mesir, lalu membunuh dan membakar bangsa Kipti. Terus apa tafsirannya Om? Tafsirannya adalah kerajaanmu akan digulingkan oleh seorang anak lelaki yang berasal dari keturunan Syam, ya maksudnya dari keturunan Nabi Yakub. Lalu Fir'aun, karena ini dukun, Pak, coba dukun dipercaya. Nah, ini bahayanya, Pak. Orang-orang yang biasa mempercayai dukun, nah ini orang-orang yang rusak. Dukun tidak boleh dipercaya. Dan dalam syariat kita, Pak, syariat Nabi Muhammad SAW, dukun tidak boleh dipercaya. Ya, walaupun dia berpakaian seperti pakaian kiai. Iya, kalau dia namanya dukun, sisi dukun itu apa, Pak? Dia mampu menebak kejadian-kejadian di masa mendatang. Nah, itu bahaya tuh. Tanpa ada nas yang jelas. Iya. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan atau kahin, siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, ya. Kemudian fasalahu an syai'in, lalu bertanya kepadanya. Fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang diklaimnya, tuqbal salatahu arba'ina yawman. Allah tidak terima ibadah salatnya selama 40 hari. Kalau mati kita di hari 39 gimana? Hari ke-39 kita mati. Ibadah kita tidak terima oleh Allah. Berapa? Nah, gitu. Nah, Fir'aun karena mendengarkan pernyataan dukun, lalu dia memberikan sebuah qarar, aturan negara. Apa itu? Semua bayi-bayi yang lahir di Mesir, maka mesti mereka dibunuh. Bayi-bayi yang khusus untuk anak-anak bayi lelaki. Adapun bayi perempuan, itu dibiarkan hidup. Itu salah satu tafsiran teman-teman. Tafsiran pertama, wa yastahyu yudzabihuna abna'ahum, disembelih anak-anak lelaki. Ya, jadi kalau umpama ada wanita-wanita Bani Israel yang hamil, itu benar-benar dicek ke rumah, kayak sensus gitu.
Ya, dan di depan sudah siap ada Al-Bojo yang membawa pedang yang tajam. Untuk apa? Membunuh bayi-bayi. Dan itu berlaku bertahun-tahun. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau demikian adanya, umpama bayi-bayi lelaki dibunuh, terus perempuan hidup. Nanti siapa yang akan lagi melanjutkan wilayah Mesir? Lalu Fir'aun merubah qarar. Ya sudah, setahun dibunuh, setahun tidak. Begitu caranya. Tahun ini dibunuh anak lelaki, tahun besok tidak. Nah, ada mengatakan Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya, kakaknya, lahir di tahun tidak ada penyembelihan. Tidak ada penyembelihan. Nah, ala kulihan ini ujian untuk mereka. Dan juga ada mengatakan teman-teman, salah satu tafsiran yang kedua maknanya, jadi mereka menyembelih anak lelaki dan membiarkan anak-anak perempuan. Disebutkan di Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah di sini. Kata beliau itu yakshifu an hayatil mar'ah. Itu mereka benar-benar merobek atau membuka kehormatan wanita. Maksudnya adalah, mohon maaf, ya, wanita-wanita Bani Israel itu benar-benar dibuka bajunya lalu dilihat kemaluannya. Apakah ada tanda-tanda dia hamil atau tidak? Ada saja tanda hamil, sudah itu rumah itu dicap, kasih tanda dibuat. Ini wanitanya hamil, siap-siap untuk menunggu kelahiran. Coba segitunya, Pak. Ujian apa? Ujian berat apa tidak, Pak? Ujian berat sekali. Kenapa? Karena bisikan daripada dukun. Maka Allah mengatakan, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Itu adalah ujian yang berat daripada Allah SWT. Tapi meskipun demikian, Allah selamatkan kalian wahai Bani Israel. Iya, Bani Israel tidak terbunuh semua, Pak. Tidak terbunuh semua. Banyak Bani Israel yang selamat, walaupun juga ada anak-anak mereka yang dibunuh. Ini nikmat yang Allah sebutkan di ayat yang ke-49. Kemudian berikutnya, wa idh faradna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian lagi. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan di saat yang sama kami selamatkan Fir'aun dan di saat yang sama kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh keluarga serta bala tentaranya. Iya, di saat mereka mengejar engkau, wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam setelah mendapatkan perintah daripada Allah untuk membawa Bani Israel yang tadi diperbudak bertahun-tahun lamanya, Pak. Iya, jadi Bani Israel itu ada mental-mental budak juga. Mental-mental apa, Pak? Mental-mental budak. Kenapa? Lamanya diperbudak. Jadi psikologi kejiwaan budak itu ada pada mereka. Karena berabad-abad mereka diperbudak, berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, ketika Fir'aun sudah naik hitam dan Nabi Musa sudah menjadi nabi, kemudian terjadilah sejarah Nabi Musa yang sama-sama kita ketahui. Ketika Fir'aun sudah merasa benci sekali kepada Nabi Musa dan keadaan Bani Israel, lalu Fir'aun memutuskan untuk apa? Mengerahkan semua tentara dan personil yang ada dari kerajaan Fir'aun, ya, untuk mengejar Musa dan seluruh Bani Israel. Kenapa dikejar, Pak? Untuk dibantai, dibunuh. Lalu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk keluar dari Mesir. Di tengah apa? Di waktu yang tepat, lalu mereka berjalan terus dalam masa yang jauh, sampailah di laut Bahrul Ahmar, yang kenal dengan Laut Merah. Di sana, itulah batasan endingnya, Pak. Limit perjalanan yang bisa ditempuh oleh kaki manusia. Setelah itu, lautan yang luas. Nggak ada lagi jalan. Nah, di saat itulah terjadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Wa idh qala Musa wa idh qulna ya Musa idrib bi asakal bahr. Ketika kami berfirman kepada Musa, wahai Musa, pukullah laut yang luas itu dengan tongkatmu. Nabi Musa tak mikir apa yang akan terjadi. Dan mikir, lalu dipukulkan tongkat, maka fanfalaqa, laut itu terbelah menjadi apa? Dalam surah Allah dikatakan ithnata asyr, 12 jalan-jalan yang besar. Dan itu membentang sampai ke wilayah Palestina. Jalan yang sangat besar. Di atasnya ada air tapi jalannya luas. 12 suku ada mengatakan itu sesuai dengan banyak suku Bani Israel. Keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub belum punya anak lelaki itu jumlahnya 12. Jumlahnya 12 dan itu adalah di antara suku-suku mereka. Nah, ketika perjalanan teman-teman, maka Nabi Musa alaihissalam melihat mukjizat yang begitu besar, tidak ada pilihan lain, lalu mereka berjalan melewati laut. Setelah sampai di pertengahan, baru Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir Di pinggir laut.
yang dilihat dari kejauhan, dari padang pasir yang jauh. Setelah itu mereka mulai mengikuti karena Firaun begitu bersemangat untuk membunuh Musa. Tidak mikir ini ada air besar bisa terjadi seperti itu. Tapi mereka karena saking benci dan marahnya, Fir'aun dan bala tentaranya memasuki laut. Nabi Musa dan bala tentaranya terus berjalan dengan cepat. Dan jalan ketika itu benar-benar besar, Pak. Sebagian para ulama tafsir menjelaskan bahwa jalan itu seperti jalan datar. Lumpur-lumpur laut itu, lumpur yang ada di dasar laut itu yang mestinya lembek, itu bisa-bisa tiba-tiba menjadi keras, datar, dan mudah dilalui. Kenapa? Karena Bani Israel beragam, Pak. Tidak sepertinya, tidak semuanya sekuat dari Musa. Ada antara mereka yang sakit, ada yang tua, ada anak-anak, ada perempuan. Namun jadikan jalan itu mudah. Ketika mereka sampai di seberang, Fir'aun baru sampai di tengah dengan apa, Pak? Dengan pengikutnya. Setelah itu Allah tutup laut dan matilah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Dan itu disaksikan oleh Nabi Musa, Nabi Harun, dan seluruh pengikut beliau dari Bani Israel. Itulah isyarat dalam ayat wa antum tanzurun. Dan di saat itu kalian mengetahui. Kalian benar-benar melihat. Tujuannya apa, Pak? Agar bertambah nikmat. Bagaimana besarnya nikmat Allah selamat di ujung. Setelah itu musuh dalam keadaan tidak selamat. Itu bertambah dan nikmat. Bertambah, Pak. Karena kita lihat langsung. Iya, akan bertambah rasa syukur kepada Allah SWT dan kenal kita dengan besarnya nikmat. Iya. Karena kalau kita tahu, Pak, hal yang harusnya menjerumuskan kita, tiba-tiba Allah alihkan. Itu rasa nikmat lebih bertambah. Nah, di antara salah satu nikmat penduduk surga nanti, mereka bisa berkomunikasi dan langsung melihat kepada penduduk neraka yang sedang di adab. Apa tujuannya, Pak? Untuk menakuti penduduk surga? Tidak. Tapi lebih kepada menambah rasa syukur kepada Allah akan nikmat surga. Ini maksud daripada wa antum tanzurun. Dan Fir'aun mati di atas dengan bala tentara semua di atas kekufuran. Iya. Walaupun Fir'aun sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati. Tapi tidak ada lagi manfaat. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, iman itu tumbuh setelah detik-detik akan berpisahnya ruh dengan badan, yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan al-idrak atau sakarat. Jadi ruh akan berpisah dengan jasad, itu alamnya sudah berbeda, Pak. Pintu taubat di saat itu tidak lagi terbuka. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Hal-hal yang sebelumnya gaib bagi kita di saat itu sudah terjadi. Fir'aun mungkin sudah melihat malaikat yang akan menyiksanya dengan keras. Lalu dia mengatakan, amantu bima amanat bi Bani Israil. Iya, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Iya, wa ana minal muslimin, dan sekarang aku baru termasuk orang berserah diri. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal ghafilin. Sekarang kamu baru sadar dan iman. Sebelumnya aku hidup terus di atas kezaliman dan kekufuran, dan engkau termasuk orang yang lalai. Dan Fir'aun mati di atas Islam atau tidak Islam? Islam. Fir'aun mati di atas kekufuran. Walaupun ada pendapat dari salah satu tokoh di masa dahulu yang mengatakan bahwasanya Fir'aun mati di atas Islam. Kenapa? Sempat syahadat atau mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal dunia. Tapi perlu diketahui, ucapan itu diucapkan setelah ketika alam berganti. Kecuali kalau umpama orang mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, dia masih di alam dunia. Ya, sakit yang akan menghantarkan kepada kematian, dan ini banyak sejarah. Berarti ada seorang anak Yahudi dulu yang diajak oleh Nabi Alaihissalam untuk masuk Islam. Wahai Ibnu Fulan, aslim, masuklah Islam. Lalu anak Yahudi yang mau mati tadi, dia masih di alam dunia, Pak. Dia mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW juga. Lalu Nabi mengatakan, berbahagia, Allah telah selamatkan anak muda ini dengan sebabku. Itu kapan, Pak? Kondisi masih di dunia. Beda dengan kondisi orang yang sudah jaza. Satu artinya, orang yang ruhnya sudah benar-benar maupun sudah di kerongkongan. Di saat itu adalah detik-detik kegaiban sudah mulai dibuka untuknya. Iya. Fabasaruka yawma hadid. Pada hari itu, pada saat itu, pandangan matamu dijadikan tajam. Malaikat-malaikat sudah terlihat. Subhanallah, kamu sudah diperlihatkan. Demikian pula orang muslim. Orang muslim ketika dia sudah jaza, sudah sampai ruhnya di kerongkongan, maka di saat itu Allah nampakkan kepadanya malaikat-malaikat yang berwajah baik, ya, membawa kain kafan dari surga, dan kabar-kabar gembira yang lainnya. Jadi kesimpulannya,
Fir'aun mati di atas apa? Di atas kekufuran, dan peristiwa itu dilihat langsung oleh mata kepalanya Bani Israel. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun." Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa setelah 40 hari. Setelah 40 malam. Apa maksud 40 malam ini? Kata para ahli tafsir, yaitu Allah menjanjikan Nabi Musa untuk datang ke bukit, ke daerah Tursina, ke daerah Sinai. Untuk ngapain, Pak? Bertemu dengan Allah SWT, bermunajat kepadanya selama 40 malam. Dan setelah 40 malam, Allah akan menjanjikan kepadanya untuk memberikan sebuah kitab, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu, Pak, adalah kitab yang langsung diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk lauhah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tsumma takhadhtumul ijla min ba'di, dan setelah itu kalian justru mengambil sapi yang kalian bikin sendiri lalu kalian sembah, wa antum zalimun, dan kalian zalim. Zalim maksudnya kalian berbuat kesyirikan. Ini peristiwa ini teman-teman disebutkan panjang lebar oleh Allah dalam surat Taha. Bagaimana ketika ketika Nabi Musa mengambil wahyu ke Bukit Sinai setelah diselamatkan tadi. Lalu Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada kakaknya Nabi Harun alaihissalam. Ini, wahai Harun, ini Bani Israel tolong jaga oleh. Jangan sampai mereka beralih kepada penyembahan kepada selain Allah. Tapi ternyata perkiraan Nabi Musa benar-benar terjadi. Dalam masa 40 hari Nabi Musa meninggalkan mereka, di saat itulah bergejolak syaitan. Syaitan menipu Bani Israel dengan munculnya seorang lelaki yang bernama Samiri. Dalam surat Taha disebutkan namanya Samiri. Siapa itu Samiri, teman-teman? Datang keterangannya dari Imam Qatadah dan juga Abdullah bin Abbas, sebagai disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menyebutkan wa adalla Samiri, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Siapa itu Samiri, Pak? Samiri itu adalah salah seorang lelaki dari Bani Israel juga, tapi dia berasal dari sebuah kampung yang bernama Samir, teman daerahnya. Maka dia disebut dengan Samiri. Namanya siapa? Ada yang mengatakan namanya adalah Musa, Musa ibn Musa bin Dhafar namanya. Musa ibn Dhafar. Dia dilakabkan dengan Samiri. Apa yang dilakukan oleh Samiri? Perhatikan ini, teman-teman. Ini bagus misalnya itu kan Pak Ulama. Samiri ketika Nabi Musa meninggalkan mereka dengan Nabi Harun, ya, Samiri membuat ulah. Apa yang dia lakukan? Dia membuat patung sapi dari emas. Emas itu dari mana, Pak? Ada yang mengatakan emas itu adalah emas yang yang dimiliki oleh Bani Israel, ya, dan asalnya pertama ada yang mengatakan bahwasanya Bani Israel membawa emas dari yang dipinjam kepada orang-orang Mesir sehari atau 2 hari sebelum mereka dikejar dari Firaun. Pinjam emas gitu ya, untuk kebutuhan ini kebutuhan itu, lalu besoknya datang perintah untuk keluar dari Mesir. Lalu emas itu dan emas pinjaman tidak dikembalikan. Ada juga yang mengatakan emas itu adalah emas yang ada di badan orang Qibti, yaitu badannya Firaun dan bala tentaranya. Emas-emas yang tersisa itu, teman-teman, emas-emas yang ada di badan mereka setelah mereka mati di dalam Laut Merah itu diambil oleh Bani Israel. Dan itu namanya apa, Pak? Namanya adalah harta rampasan perang. Ya, harta, maksudnya ghanimah lah. Ghanimah. Sementara bagi mereka nggak boleh ghanimah itu, Pak. Tidak halal ghanimah bagi mereka. Ghanimah itu halal hanya untuk seorang Nabi saja dan umat. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Adapun ghanimah di masa dulu nggak boleh diambil, Pak. Ghanimah haram untuk diambil di masa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka perang dapat harta ghanimah, apa yang mereka lakukan? Nabinya nanti atau pemimpin perangnya nanti mengumpulkan semua ghanimah lalu ditaruh di sebuah lubang besar, kemudian setelah itu ditinggalkan, tiba-tiba langit turun api dari langit membakar hasil rampasan perang. Dah halal untuk mereka. Nah, emas itu dikumpulkan lalu diolah oleh Samiri, dibikinlah patung sapi dari emas. Lalu boleh melempar dengan pasir. Ada yang mengatakan pasir itu diambil dari jejaknya kudanya malaikat Jibril, dilempar, tiba-tiba keluar suara.
Seakan-akan dia mengatakan, akulah ilahi Musa, ya, aku adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya semua Bani Israel. Lalu orang Bani Israel yang imannya lemah, bodoh-bodoh di antara mereka, Pak, tertipu. Mereka akhirnya menyembah sapi betina. Apa menyembah sapi dari emas tadi. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang kepada kaumnya, beliau dalam keadaan marah, ya, yang sebelumnya sudah diingat oleh Allah SWT. Kaum sudah ditipu oleh Samiri. Nabi Musa tidak terlalu benah, Pak. Tapi ketika benar-benar melihat bahwa Bani Israel benar-benar menyembah sapi sebagian tetap di atas tauhid, maka Nabi Musa marah yang luar biasa. Ini menunjukkan kadang Pak, informasi yang kita lihat, yang kita dengar, ya tidak seperti yang kita lihat. Yang kita lihat Pak itu lebih menyentuh. Benar Pak ya? Lebih menyentuh. Karena kita menemukan informasi di media sosial, di media sosial misalnya, itu tidak seperti yang kita lihat langsung. Ya, tidak seperti yang kita lihat langsung. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam marah, lalu beliau sempat ingin menampar saudara abangnya, ya, Nabi Harun alaihissalam. Ya, pegang jenggotnya, pegang kepalanya oleh Nabi Musa, tampar oleh Nabi Musa. Kenapa? Marah karena cemburu di atas kebenaran. Maka Nabi Harun mengatakan, ya benar akhi, ya benar akhi, ya benar ummi, la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si. Saya anak daripada saudara ibuku, ya jangan engkau memegang kepala dan jenggotku. Iya. Kenapa? Karena Nabi Harun tidak membiarkan mereka sesat. Nabi Harun sudah berusaha untuk mendapatkan mereka. Sudah berusaha untuk mendapatkan mereka. Tapi yang menjadi poin di ayat ini, Pak, Allah ingin mengingatkan kepada kezaliman mereka. Setelah kezaliman, ada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Setelah mereka diberikan nikmat oleh Allah SWT dengan datangnya Nabi Musa, membawa sebuah nikmat yang besar, kitab Taurat yang dibawa. Tapi meskipun demikian, kalian membalasnya dengan perbuatan syirik dan kekufuran. Wa antum zalimun, dan kalian berbuat syirik kepada Allah SWT. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalik. Ini poin bahasanya. Allah menyebutkan nikmat. Namun setelah itu kami maafkan kalian. Allah tetap buka maaf. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian termasuk manusia-manusia yang bersyukur. Ini ada berapa nikmatnya? Ada berapa catatan nikmat di sini? Banyak sekali ya. Satu tadi dilebihkan di seluruh alam. Yang kedua diselamatkan dari kebajingan Fir'aun. Yang ketiga diselamatkan dari ketika melintasi laut. Yang keempat diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa kitab Taurat, dan walaupun mereka berbuat syirik lalu Allah maafkan lagi. Allah maafkan kesalahan mereka. Ini kan catatan-catatan ini untuk Bani Israel, ya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap di atas kedurjanaan, mereka tetap di atas kebiadaban sebagaimana yang kita lihat di hari ini. Siapa yang paling bangsa paling bejat maka berjimat, mereka lah Bani Israel. Kita tidak mengutuk Nabi Yakub, tidak. Tapi sebahagian anak-anak cucu keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang zalim. Atau lihat bagaimana perjalanan sejarah kejahatan Yahudi kepada kaum muslimin, pembantaian di Palestina, ya itu luar biasa. Itu cukup menjadi saksi akan kejahatan mereka. Namun demikian, semoga Allah SWT tetap memberikan izah, ya, kehormatan dan kemenangan untuk kaum muslimin, dan semoga Allah SWT menghancurkan mereka dari Bani Israel yang zalim, ya, kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Ini kita coba sampai ayat 52. Insyaallah besok kita sambung ayat 53, masih mengenai nikmat-nikmat dan track record Bani Israel di dalam sejarah kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak seputar topik yang perlu kita diskusikan? Silakan. Masih ada 2 menit lagi. Silakan kalau ada tambahan dan pertanyaan. Baik, jika tidak ada biasanya diam itu mudah-mudahan menunjukkan paham, ya. Diam pertanda paham. Tapi jangan sampai nggak paham sama sekali, Pak. Tidak paham sama sekali.
Iya, baik kita lanjutkan insya Allah di pekan berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan salah di dalam materi dan cara penyampaian. Semoga Allah SWT memberikan saya dan kita semua taufik, kebaikan serta hidayah konsisten di atas hidayah Islam sampai datangnya hari perpisahan. Allah Taala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.